Pemirsa, kembali di Butiran Ilmu, kembali membahas mengenai kerukunan hidup beragama di segmen terakhir kita pemirsa ya. Nah kemudian Pak Ustadz, saya pengen tahu kan kalau bicara kerukunan hidup beragama kita mesti tahu adat aturannya. Tapi kan mengerti peraturan itu ceritanya beda lagi. Peraturannya sudah ada pun kalau kita tidak mengikuti, tidak mengerti kan ceritanya beda. Kapan nih kita harus bisa mengerti, bagaimana cara kita bisa mengerti dan kemudian menjalanilah semua si aturan ini? Ya seperti kan kalau kita di tingkatan dalam Islam kan ada orang tingkatan mujtahid. Iya. Dia sudah bisa mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Ada tingkatan orang baru bisa mengikuti orang yang bisa memetik hukum dari Al-Quran hadis. Mengikuti madhab. Oh ya. Ada orang yang tidak tahu sama sekali, hanya ngikutin ustadznya. Masih lumayan lah walaupun ngikutin ustadznya ya. Taklid. Ada orang yang sembrono. Memahami tanpa tahu bagaimana cara memahami, metodenya seperti apa. Tapi dia sembrono memahami sendiri. Nah, itu yang agak lebih menyeramkan ya. Itu menyeramkan. Nah, yang menurut saya di dalam undang-undang tentu kita kembali kalau kepada muamalah kembali pada tradisi lah. Tradisi itu tidak bisa diungkapkan tetapi bisa kita rasakan karena sesuatu yang diulang-ulang di masyarakat. Yang kedua kita bisa melihat dari tokoh, kira-kira tokoh masyarakat seperti apa. Nah baru setelah itu kita memahami pada hukum. Kan tidak semua orang punya kesadaran hukum, mungkin ada undang-undang yang sekian lama di Indonesia tapi tidak pernah baca, hanya dari katanya-katanya, syukur masih baca umpamanya di media. Kadang-kadang nggak baca hanya dari katanya-katanya itu. Oleh belum karena kalau itu, melenceng-melenceng ya Pak Ustadz ya. Tentu kita kembali pada tingkatan itu ya kita ikutin aja orang yang benar, prinsipnya jangan sampai menghina yang lain. Kalau dialog gimana Pak Ustadz? Nah dialog itu kan sebenarnya kesadaran untuk membuka. Jadi dialog itu tidak boleh dipaksakan. Dialog itu harus berangkat dari hati. Kadang-kadang dialog itu kamuflase. Jadi hanya seakan-akan menawarkan, seakan-akan membuka. Pada dasarnya itu adalah kepalsuan. Yang kita harapkan di dalam Islam, dialog itu adalah dialog yang memang keterbukaan. Jadi dialog tidak harus ada kesepakatan, tapi bisa sepakat untuk tidak sepakat. Aduh, bahasanya Pak Ustadz. Sepakat untuk tidak sepakat kan kusut Pak Ustadz jadinya. Kita sepakat untuk menghormati ketidaksamaan keyakinan kita, ketidaksamaan ini agama. Lakum dinukum waliyadin ya Pak? Lakum dinukum waliyadin. Kita sepakat untuk bersatu di Indonesia dalam ketidaksamaan agama, tidak kesamaan ras di dalam bingkai Indonesia itu. Ya Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Yuk kita berdialog yang isinya nanti sepakat untuk beda pendapat gitu ya, untuk tidak sepakat sebetulnya. Ya menyenangkan ya Pak Ustadz ya. Itu yang harus kita kejar. Dialog itu yang horizontal ya. Kalau yang vertikal yang ke Allah vertikal gimana? Tentunya memberi keteladanan ya antara tokoh-tokoh agama. Oh itu ini yang membuka. dari tokoh agama. Ya, dari tokoh agama di mana tokoh agama sering membuka diri. Sehingga kan masyarakat kadangkala tidak membuka ajarannya tapi melihat tokohnya. Ketika tokohnya terasa mesra, tokohnya nyaman, di bawah otomatis. Tapi ketika di atas kelihatan serem, maka ke bawah itu imbasnya ada. Jadi kalau di atasnya mesra, di bawahnya ikutan mesra lah. Insya Allah mesra. Gitu ya mestinya, walaupun sepakat tidak sepakat tadi ya Pak Ustadz ya. Iya, Pak Habib. Boleh dong Pak Habib, di ujung nih acara ya, saya pengen Pak Habib memberikan penjelasan lagi sebetulnya. Bagaimana kemudian kerukunan hidup beragama itu bisa dijalankan dimanapun kita berada. Mau mayoritas atau minoritas muslimnya, silahkan Pak. Baik Pak, bagi saya bahwa tidak ada minoritas dan mayoritas ya. Yang ada adalah keyakinan kita terhadap agama masing-masing. Jadi intinya dalam Islam diperlukan kedamaian. Ya. Kalau damai akan makmur semuanya. Makanya Islam jangan ada kekerasan, perlu kedamaian. Itu saya Baik Pak Habib. Bagus sekali Pak Habib. Silakan Pak Holil, ini di ujung acara kita juga kesimpulan kita mengenai kerukunan hidup beragama. Saya berharap bahwa kemerdekaan ini dicapai dengan spirit agama masing-masing. Dari agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu agama jangan menjadi sumber konflik, tetapi agama menjadi spirit untuk memerdekakan diri. Dan sekarang setelah kita merdeka, maka agama harus menjadi spirit untuk mengisi kemerdekaan, mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Amin. Nah pemirsa, kalau barangkali saya mau menyimpulkan sedikit, intinya di sini bahwa sebetulnya kita harusnya sepakat untuk sama-sama tidak sepakat, ya kan? Dan waktu bicara kerukunan pemirsa, kita nggak bicara dengan aku dan kamu sebetulnya. Kita bicaranya kita, bahasa yang kita bawa adalah kita. Karena nanti Bhinneka harusnya Tunggal Ika. Jangan cuman Bhinneka dan berhenti di sana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini kemudian bisa memberikan pandangan kepada Anda semua bahwa sebetulnya agama Islam
ya, rahmatan lil alamin ini adalah untuk seluruh umat manusia, salah satunya untuk kerukunan hidup beragama dan sudah diatur di dalamnya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Dan akhirnya saya Lula Kamal, Ustadz Khalil Nafis, Habib Hussein Al-Baftain juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa bersikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita juga lah lupa sedekah lapangkan harta. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum